Segala puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada sore ba'da asar ini Allah himpun kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka kalian masuklah. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Taman surga di dunia adalah majlis zikir, yang mana di dalam majlis tersebut diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang dari awal sampai akhir diajak untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berkumpul di taman surga, dan insyaallah kita akan masuk berkumpul di surga yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga umatnya. Bapak Ibu daramang sadayana, alhamdulillah nyenong hujan di bumi. Saya sore ini diminta oleh panitia untuk membahas yang berkenaan dengan jin. Terkait beberapa hari ke belakang di Garut ada yang viral, yakni ada anak kecil usia kurang lebih 14 tahun, 5 sampai 6 hari tidak diketemukan, belum pulang ke rumahnya, ada di Gunung Guntur, dan diketemukan dalam keadaan masih hidup. Baik perkataan orang atau di medsos berseliweran berita ini diculik ku jin. Mual mungkin sena genep dinten 6 hari masih hidup, tidak ada yang tidak membawa bekal yang banyak, tidak ada yang ngasih makan dan yang sebagainya. Ini jadi banyak yang dibuat mistis. Jarang sekali ada kejadian yang aneh itu kita sandarkan kepada kekuasaan Allah. Maaf ya Bu, Pak, di kampung-kampung tuh jika ada anak yang mau dikhitan, tiba-tiba sudah kelupas kulupnya, rame disunatan ku jin. Kok kenapa ya yang serba seperti itu kok langsung nyanirnya ke jin, tidak nyanirnya kepada kekuasaan Allah? Ketika 7 pemuda ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama 305 tahun lamanya, itu Ashabul Kahfi ya Bu. Apakah waktu dulu rame diberitakan, oh iya mah diculik ku jin? Tidak. Itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Allah mampu ya menguatkan tubuhnya, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa letih. Ketika dia bangun seolah-olah hanya semalam. Tetapi pas keluar rumah ke pasar pakai uangnya udah enggak laku.
Orang-orang dulu enggak mengatakan, oh ini mah ditidurkan ku jin. Enggak. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Siti Maryam punya suami enggak? Hamil? Rame enggak? Dihamili jin? Enggak. Allah berkehendak, Allah berkuasa, tanpa ada sentuhan laki-laki bisa Allah. Jangan disadarkan kepada jin. Ada lagi di sebuah tempat ada istri yang hamil sudah beberapa bulan, janinnya hilang. Pasti tuh diparoku jin orok kena. Kenapa enggak ke Allah? Allah itu berkuasa mengadakan dan meniadakan. Allah mampu orang yang belum pernah disentuh laki-laki hamil, Allah mampu. Allah mampu mengambil janin yang sudah ada di rahim, Allah mampu. Tetapi kenapa selalu diserahkan kepada mistik? Nah, ini kembali kepada pemahaman orang-orang tersebut. Semakin paham terhadap ilmu syariat, maka sandaran-sandaran kepada yang seperti itu insya Allah akan hilang. Nah, karena fenomena itu masih melekat di dalam kehidupan kita, maka masih banyak ketika ada hal-hal yang di luar akal, hal-hal yang berbau selalu dikait-kaitan dengan jin atau mistis. Nah, sehingga akibatnya banyak orang yang merasa akhirnya apa? Takut jin. Mau keluar rumah karena tetangganya siangnya meninggal, akhirnya nggak jadi keluar mau ke warung nggak jadi karena takut rohnya gentayangan. Ada lagi suami selalu dibangunkan oleh istrinya, Pak bangun Pak, antar ke WC, padahal WC-nya di dalam rumah sendiri. Akhirnya takut. Lewat pohon ini percaya pohon ini tempat ini, takut. Lewat jembatan angker dipercaya angkernya, takut. Lari jatuh. Cek orang Sunda mah naon? Cilaka kupola gara-gara naon tah? Sieun dina lain tempat. Seperti gambar ini kan? Masya Allah. Film horor kalau tidak horor gak rame. Kalau benar pasti kamerawan itu yang duluan takut. Seperti itu. Ya, ini adalah pekerjaan sutradara supaya lebih menakutkan. Nah, ketika anak-anak usia SD, TK atau SMP sering menonton hal seperti ini dan agamanya belum seimbang, pemahaman agamanya, dia akan penakut. Karena ilmu agama tidak berimbang dengan tontonan seperti ini. Kenapa? Ini akan merusak otak, merusak pikiran dan merusak kejiwaan anak-anak. Hanya menjadi penakut. Seperti itu. Tapi juga banyak orang tua yang takut. Barusan saya pada zuhur meruqyah dulu. Itu meruqyah seorang ibu yang penakut. Kenapa? Setelah suaminya meninggal, melihat tempat tidurnya takut, melihat oksigen yang buat dulu suaminya sakit takut, ada barang-barang pusakanya takut, gitu kan. Kata saya, Bu, sekarang datang aja ke Fityan dan saya bahas, tapi dia nggak bisa datang seperti ini. Ya. Kenapa orang takut? Ya. Pertama, orang takut jin itu meyakini jin itu kuat.
Dia percaya, ya, mendapatkan info-info bahwa jin itu kuat, jin itu hebat, jin itu mulia. Nah, seperti itu. Ketika pemahaman ini masuk ke pikiran kita bahwa jin itu kuat, ketika kita lewat ke tempat-tempat angker, takut. Kenapa? Jinnya kuat. Ada pohon yang dianggap angker, kita akan takut. Kenapa? Menganggap jin yang ada di pohon itu adalah jinnya kuat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, penyebab orang takut itu ya adalah tidak atau kurangnya bergantung atau berlindung kepada Allah. Ini diakibatkan karena apa? Ilmunya belum nyampe. Kalau kita bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah, bergantung kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa ketakutan. Nabi Muhammad SAW beberapa hari di Gua Hiro sendirian. Para alim ulama dulu menyebarkan Islam di pegunungan, di hutan-hutan, gak takut. Kenapa? Para alim ulama bersandarnya ke sama Allah, bergantungnya sama Allah. Coba Bapak Ibu, kondisi di lingkungan kita sekarang itu udah banyak rumah. Dulu hampir setiap rumah kita itu pohon-pohonan. Ada sawah, ada kolam, ada pohon. Jang baheula di dieu teh tangka caringin badag itu. Jang tah ieu teh baheula mah situ badag loba jurigna. Sekarang mah kan udah banyak perumahan-perumahan, tapi takut selalu ada. Kenapa? Kurang bergantungnya sama Allah, kurang bersandarnya sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung dan bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupi. Allah akan bantu. Allah akan lindungi. Allah akan cukupi kebutuhan. Makanya tawakal sama Allah. Nah, inilah sekurang-kurangnya dua hal. Kira-kira dua hal ini ada nggak di kita? Kalau ada, kita penakut. Seperti itu. Nah, oleh karenanya kita kembalikan kepada sumbernya. Rata-rata kita mendengar jin itu kuat, jin itu hebat, karena kita percaya omongan orang-orang. Tanpa berlandaskan dalil, langsung percaya. Adanya jinnya kuat. Terus percaya, udah. Kita biasa misalkan lewat setiap hari, nyantai aja Pak, nyantai. Suatu hari, jang tos di mana? Tidinya, uyuhan wanian. Nah, isu kena ngalewat di sieunang. Padahal setiap hari dia lewat nggak apa-apa, nggak ada perasaan takut, nggak ada. Karena ada kata orang dan percaya, besoknya nggak lewat sana. Padahal bolak-balik setiap hari nggak ada apa-apanya, takut juga ada, ngebungkuk juga nggak ada, Pak. Ini makanya kita kembalikan kepada Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا شيئا ولا يهتدون.
Pak. Aba'ana. Kata Allah, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa? Al-Quran. Ya. Tapi mereka apa? Nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak. Kami akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Yuk, cekolot baheula. Di dieu teh penampakan Nyi Roro Wetan. Geus keseleun ti kalaut jadi ka kawetan jadi kena tangkal ya nanti. Aduh, terpercaya. Kade. Ini kenapa? Kita tidak ikuti pedoman Quran dan As-Sunnah dan kalam alim ulama, tapi yang kita ikuti adalah perkataan dari aba'ana, nenek moyang. Tapi Allah lihat, awlau kana abahum la yaqiluna syai'an. Allah nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Mereka itu tidak tahu apa-apa dan dapatkan petunjuk. Yang dapat petunjuk adalah Nabi dan Rasul. Nah, makanya kita ikuti keterangan. Insya Allah dalil itu benar. Kalau aba'ana itu pasti kebanyakannya adalah salah. Ini pedoman kita. Pertama tadi apa Bu? Sebab penakut itu? Halo? Meyakini jin itu kuat. Yuk kita bongkar. Pertama kita harus tahu makna jin itu apa. Al-jin berasal dari kata jana ya janu syai' ya junnu, yang berarti satarahu, menutupi sesuatu. Maka segala sesuatu yang tertutup berarti tersembunyi. Jadi ia dinamakan jin karena ketertutupannya dari pandangan manusia. Jin itu tidak bisa dilihat oleh kita. Ibu, jin itu dalam bentuk yang asli itu tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali Nabi. Itu bagian dari mukjizat. Sahabat Nabi sekalipun tidak bisa melihat bentuk asli jin itu seperti apa. Makanya salah kalau ada ungkapan seperti ini. Semakin tinggi ilmu, dia akan bisa melihat jin. Itu ilmu, ungkapan yang salah. Kalau dia sudah tinggi ilmunya, seseorang yang sudah tinggi ilmunya, dia akan bisa melihat jin. Itu ungkapan yang salah. Bapak Ibu bisa dibuka surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka jin melihat kamu di mana kamu tidak bisa melihat jin. Jadi jin itu nggak bisa dilihat. Meskipun dia seorang ilmunya yang luar biasa, nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, satu, di dalam tubuhnya ada jin. Orang yang bisa melihat jin, kemungkinan yang pertama di tubuhnya ada jin. Jin masuk ke tubuhnya,
masuk lewat aliran darahnya, dia tinggal di matanya, dan dia akan bisa melihat jin dimanapun. Anjeunna main ke Ramayana, di Ramayana aya jin kelihatan. Itu Pak jin di tangga. Dia jalan kaki ke tempat sampah, Pak ada jin. Dia ke kuburan, ada. Kenapa? Dia akan bisa melihat dimanapun, kan di tubuhnya ada jin. Yang kedua, bohong. Dia ngaku-ngaku saja bisa melihat, padahal tidak. Ketiga, jin sendiri yang menampakkan, tapi penampakan tersebut bukan dalam wujud yang asli, tapi jelmaannya. Jin bisa berubah menjadi orang-orang yang sudah wafat, menyerupai ayah, ibunya, menyerupai kakek neneknya. Barusan setengah 2, jam 2 saya meruqyah siswi SMP. Dia keluar dari WC, dia didatangi oleh ayahnya yang meninggal, langsung dia sesak napas. Saya katakan, itu bukan ayah, itu adalah jin. Ayah itu udah beda alam, gak mungkin orang yang meninggal gentayangan. Dia langsung sesak napasnya, langsung dia pingsan. Itu bukan. Jin bisa berubah menjadi api, cahaya, potongan badan, bisa berupa binatang, bisa. Jadi yang dilihat itu bukan bentuk aslinya, tetapi bentuk jelmaan. Banyak orang menyangka saya itu peruqyah. Ustaz, pangningalikeun di imah ieu aya naon? Aya kursi, Bu. Kaca. Bukan itu, Ustaz. Ada ngajin. Bu, saya enggak bisa melihat jin. Oh gitu, Ustaz ya? Iya. Kalau ada peruqyah yang ngaku bisa melihat jin, dia peruqyah yang enggak syar'i. Kenapa? Dia meruqyah menggunakan khodam, pembantu dari kalangan jin, asistennya ada. Dia bisa melihat, dikasih tahu oleh asisten oleh khodamnya gitu. Saya nggak bisa melihat. Itu. Itulah. Jadi jin itu adalah tersembunyi. Jadi Ustaz, itu anak kecil yang indigo itu kelebihan atau bukan? Bukan. Jangan menyangka anak kecil itu, Ustaz, anak kecil makan nggak punya dosa tuh, dia akan bisa melihat. Enggak. Orang yang bisa melihat jin, baik anak-anak maupun dewasa, itu bukan kelebihan, tapi gangguan. Saya pernah meruqyah siswi SD. Dia di kelasnya itu sebangku dengan bangku kosong, kursi. Kenapa? Itu buat temannya, tapi bukan manusia. Buat teman, jadi bangsa sudah tahu, gurunya juga tahu. Kalau dia ngobrol, udah pada nggak takut. Kenapa? Udah biasa setiap hari lah. Kosong kursinya. Ibunya bangga punya anak bisa melihat indigo, kelebihan. Bangga ibunya. Qadarullah, gurunya kenal sama saya. Cerita, Ustaz, saya punya murid bisa melihat gini, ibunya. Di kelas juga udah biasa, dia dikosongkan satu kursi. Bahkan pernah diajak main-main. Yuk, kita ke tempat serem, coba lihat di sini ada apa. Dia ini ada anu. Saya jelaskan, Bu, itu bukan kelebihan, itu gangguan. Kalau dibiarkan, anak ini nanti akan jadi dukun. Penarosan. Disampaikanlah kepada orang tuanya, gebeg terus. Akhirnya saya diundang ke sana. Pas saya diundang ke rumahnya, saya ruqyah,
dia menangis histeris, menjerit, muntah-muntah. Saya langsung bawa ke ruangan kelasnya, karena rumahnya dekat dengan sekolahnya. Coba teh lihat, dia lihat seluruh kelas ruangan dilihat. Ustaz nggak ada, dia udah nggak ada. Kenapa dia bisa melihat? Di tubuhnya ada jin. Makanya orang yang ideal itu gangguan, bukan kelebihan. Eta mah sanakanya akina, piraku akinanya abus ka jelemalnya. Ada yang serupa dengan jin adalah janin. Dia tersembunyi di dalam, makanya sebut janin. Dia tersembunyi, nyumput di jinan. Diartikan hati. Hati tersembunyi di belakang dada. Jadi itu adalah keterangan seperti itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita meskipun jin itu makhluk gaib, kita wajib mengimani adanya jin. Wajib. Karena termasuk ke dalam yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Ini wajib mengimani adanya. Salah satu ayatnya juga banyak. Di antaranya adalah wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum minal jinnati wan nas. Banyak sekali ayat-ayat di Quran yang menerangkan adanya jin. Kita wajib mengimani adanya jin. Wajib ayat. Jin juga sama. Dia punya agama seperti manusia. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang muslim sholih, ada yang taat, ada yang maksiat. Banyak, persis seperti kita. Jadi di sini lebih banyak jin yang hadir daripada kita. Kita bisa hitung, ya 1000 ya. Jin itu bisa jadi lebih dari kita. Jinnya. Muslim yang muslimah, yang soleh, yang taat, dia ikuti kajian-kajian keislaman. Di pesantren, ikut ngaji, di pengajian, dia ikut hadir. Kenapa? Sama ibadah. Dan jin yang muslim, yang taat, dia tidak akan mengganggu manusia. Jadi jin-jin yang tolih, yang bermaksiat, jin-jin yang munafik, jin-jin yang kafirlah yang tunduk dan taat atas perintah iblis nenek moyangnya. Yang solih, yang taat, dia tidak akan tunduk dan taat kepada iblis, tapi dia hanya tunduk dan taat kepada Allah. Ustaz, di masjid eta mah lobang heureuyang jin naon? Kolor abah abi disumputkeun. Kan di lembur mabuk masih keneh aya pameget bapak-bapak kalau mau sholat itu kan dibuka celana pendeknya. Disang-sangkeun, eueuh nyampak. Rame ngagujrut dah. Dialihkeun ku jin, sing goreng ku incuna dipindahkeun. Allah. Sumputkeun si Aki supaya neangan gitu. Aya deui kopeahna dialungkeun kana kohkol bedug. Rame gujrut. Kopeahna aya nu maling diculik ku jin. Allah. Di jin deui nya. Disunatan cenah ku jin. Anu hamil eueuh ku jin. Aduh. Jin juga ada yang soleh, Bu. Ada yang taat. Dia sama seperti kita. Ya, jin-jin yang kafir, yang munafik itu disebut setan. Sedangkan jin-jin yang soleh, jin-jin yang taat, dia tidak disebut setan.
Jadi apa itu setan? Setan itu sebutan bagi jin dan manusia yang menjauh dari kebenaran, jauh dari nilai-nilai. Karena setan berasal dari kata syaitona yang artinya menjauh. Jadi suatu hari kita juga bisa disebut apa? Setan. Jika kita dalam sikap dan tingkah laku menjauh dari nilai-nilai kebaikan. Orang manusia zina, setan. Manusia mabuk, setan. Manusia durhaka ke orang tua, setan. Jadi sifat setannya menempel. Sebutan seperti itu. Allah Subhanahu kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan insi wal jin. Al-Quran menyebutkan bahwa setan itu ada dua. Syayatinal insi, setan dari golongan manusia, wal jin, dan setan dari bangsa jin. Tuh, setan dari bangsa. Kan orang itu kebanyakan setan itu goib. Itu mah setan senang goib. Ada juga setan yang zohir, yakni manusia yang hidupnya jauh dari nilai-nilai Allah, nilai karim nggak ada. Manusia korupsi, setan. Penipu, pembohong, setan. Nah, kemudian martabat atau manakib, ya, kedudukan jin. Sesungguhnya kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, sesungguhnya derajat dan martabat jin meskipun dari kalangan jin yang sholih lebih rendah dan lebih hina daripada manusia. Orang lebih mulia apa? Meskipun dia jinnya yang sholih, derajat kita lebih seperti itu. Bapak Ibu baca yang dipimpin oleh Kang Dodoy, ini menjelaskan yang barusan. Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna, hiji make lam, dua make qad. Aduh, ini udah luar biasa. Udah pakai lam taukid, pakai qad. Ini menyatakan sesuatu yang luar biasa. Walaqad, dan sungguh ini karram bani Adam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak Adam, yaitu manusia. Seperti kita. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami bawa, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum, dan kami beri rizki minat thayyibat, dari hal-hal yang baik. Lihat tuh. Yang kedua, wa faddalnahum, dan kami lebihkan, lebih utamakan, lebih sempurna ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Satu apa? Karomna, derajat martabat manusia lebih mulia daripada jin dan malaikat. Wa fadhalnahum, dan kami lebihkan, kami utamakan manusia daripada jin dan malaikat. Urang bangga teh, Bu. Ku Allah urang teh dileuwihkeun. Diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah melebihi ciptaan Allah.
Ini sebuah izzah, kemuliaan buat kita, kebanggaan buat kita. Allah pilih manusia seperti kita bangga nabi kita dipilih oleh Allah nabi terbaik. Kita selaku umatnya bangga. Allah juga memilih dari sekian banyak ciptaan Allah, manusia lebih mulia dan lebih diutamakan, lebih dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang enggak paham tentang ini, dia akan penakut tuh. Maaf, atasan dan karyawan lebih tinggi mana? Atasan. Maka atasan jangan takut sama bawahan. Seperti itu. Sehingga muncullah perkataan dari orang-orang soleh bahwa jin itu aslinya penakut. Ini rahasia, Bu. Jangan dibilangin sama jin ya. Jin itu aslinya penakut. Imam Mujahid berkata, sesungguhnya mereka itu takut kepada kalian, sebagaimana kalian juga takut kepada mereka. Ini ada kisah, kalau nggak salah ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada serombongan manusia kemalaman dan akhirnya diputuskan untuk bermalam di sebuah tempat, dan tempat itu adalah gua. Di gua masuklah orang-orang itu ke dalam gua. Qadarullah, di gua tersebut banyak jinnya. Ketika manusia masuk, jin yang ada di gua tersebut lari, takut sama manusia. Tetapi ketika jin lari, ada salah seorang dari rombongan ngomong gini, kalau ini bahasa kitanya, punten anu ngageugeeh di ieu tempat ulah ngaganggu abdi. Abdi bade istirahat sawengi we. Maaf, yang menunggu gua ini jangan ganggu kami. Kami hanya bermalam semalam saja istirahat. Otomatis Bapak Ibu, jin yang lari balik lagi. Ternyata si eta sieun ku uing. Akhirnya jin balik lagi dan mengganggu, bukan hanya orang tersebut, semuanya diganggu. Jadi satu, jin itu penakut. Yang kedua, jangan meminta bantuan kepada jin. Kalau kita minta bantuan, berarti dia lebih kuat. Kita membutuhkan kan, kita lemah. Makanya jangan bilang gitu, punten bilih katincek ku abdi, bilih kadupak, diganggu gitu. Kita lewat nih ke sebuah tempat, lah maaf ya, ada yang bisa keinjak saya, diganggu itu. Kita itu merendahkan diri di depan jin. Jin itu aslinya penakut. Dia menjadi berani karena kita takut duluan. Padahal aslinya dia penakut. Karena kita takut duluan, terobsesi oleh film-film horor, meyakini kata aba-ana, akhirnya kita takut. Jin melihat kita, sieun ti heula, akhirnya jin menjadi berani mengganggu kita. Itu Bu, Bapak. Sekarang berani enggak? Halo? Insya Allah ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi, Al-Isra ayat 70.
Kata Imam, wa qad istadala bihadhil ayah ala afdhalihi jins wal bashar ala jinsil malaikah. Ayat ini menjadi dalil. Yang tadi itu, wa laqad karramna bani Adam. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini menjadi dalil bahwa jenis manusia lebih utama dari jenis malaikat. Jadi kita tuh lebih mulia, lebih diutamakan. Nah, oleh karena itu jangan takut dengan jinan atau setan. Maksudnya takut yang tidak beralasan. Kalau takut sama orang, misalkan kita temeninlah ke luar, kenapa? Takut ada preman, itu boleh apa? Takut ada begal, itu bukan itu takut yang beralasan. Tapi yang dimaksud takut yang tidak beralasan seperti tadi, melewati jalan yang gelap, muriding, bulu tukur, lewat jembatan, muriding, bulu kelek nanti, meringkang. Kenapa? Dihayal-hayal, didramatisir. Dibayang-bayang jin teh kieu-kieu pikasieun enggak. Kan buktinya tadi kita lewat setiap hari nyaman, tahu aja. Jadi takut. Lewat kuburan. Tapi pernah ada mayit itu ada ucing lewat hidup tuh. Kucingnya. Bukan mayitnya yang hidup, tapi yang lewat adalah kucing hidup. Gitu. Enggak boleh, insya Allah ya. Tidak ada roh gentayangan. Jangan menganggap ada pohon angker. Semakin percaya kekuatan jin di pohon, dia akan merajalela, menakut-nakuti kita. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Lemah. Bu, tuh di rumah itu jinnya kuat, dhaif, lemah semuanya. Tuh di jembatan tuh ada si manis jembatan Ancol, lemah. Tuh di jalan itu ada sumber bolong, lemah. Semua itu bohong, lemah. Gak ada yang kuat. Semakin tempat dikeramatkan, semakin pohon dianggap jinnya penunggunya pekuat, dia akan tambah kuat. Akhirnya mengganggu manusia. Pingin selamat, kudu sesajen lah, kudu ngirim anu. Kenapa? Kita percaya kekuatan mereka. Jangan percaya. Masuk hutan, camping, ke gunung, ke air terjun, jangan takut. Semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik Allah. Langit, bumi, laut, daratan, lautan, situ, danau, semua milik Allah. Kita jangan takut. Kenapa? Jin aslinya penakut. Jin aslinya lemah. Gimana Ustadz kalau jinnya menampakkan diri? Bu, jika jin berubah dan menampakkan dirinya dengan wujud yang lain, itu seperti ikan disimpan di darat. Dia akan hidup sebentar dan tidak akan kuat bertahan. Kenapa? Bukan alamnya. Misalkan ada jin yang berubah menjadi api, bola api itu kejar aja. Dia nggak akan kuat bertahan lama. Dia cuma takhwif. Tahu takhwif? Nakut-nakuti. Dia berubah menjadi ada suara, gak akan lama.
Suara apapun dia nggak akan bertahan lama. Ada berubah ada menampakkan dengan potongan badan, misalnya huluna wungkul, tangannya aja, kakinya aja, kejar aja. Kenapa? Tidak akan kuat bertahan lama. Ustaz, anu ceurik digigireun imah, pan geus maot kamari. Gitu. Ustaz, saya camping, nggak ada orang kok, di belakang tenda ada yang menangis. Panitia ngisieuna. Udahlah, tidak akan kuat bertahan. Siga urang Bu, abus kena cai, hirup moal. Hirup, sakedeung, kaburu mau. Karena bukan alam kita, sama. Jin itu alam gaib. Ketika dia menampakkan di alam zahir, dia nggak akan kuat bertahan lama. Makanya satu, jin aslinya penakut, jin aslinya lemah, dan dia kalau menampakkan diri tidak akan kuat bertahan lama. Makanya inilah ilmu bahwa jin itu bukan kuat. Gitu. Hanya saja karena manusia yang lemah imannya dan takut duluan. Kenapa lemah iman? Iman itu seperti pohon, perlu pupuk. Apa pupuk iman? Ilmu. Lemah iman itu menunjukkan ilmunya belum paham. Kalau ilmu udah tahu dan paham, iman akan kuat. Nah, maka orang yang lemah iman, dia akan takut duluan, sehingga jin menjadi pemberani dan kita menjadi penakut. Ya, makanya kembali kepada ma anzala ilaika, bukan aba ana. Ya. Kuat iman dan takwa. Ini yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Nabi SAW bersabda kepada Umar, "Inni nalazuru ila syayatinil jin wal ins qad farru min Umar." Karena Umar itu pemberani, kuat imannya, pemberani, maka sungguh aku benar-benar melihat setan dari kalangan jin dan manusia, dan dia lari dari Umar. Jadi kalau ada ini Umar nih lagi jalan nih, kemudian jin di depan, dia jin akan pindah, tidak mau berpapasan dengan Umar. Satu, imannya kuat dan dia pemberani. Urang ngaliwat kumaha? Ada keutah setan mah. Umar mah ketika dia jalan, jin mencari jalan yang lain. Kenapa? Dia enggak mau ketemu Umar. Itu hebat ya. Seperti Umar bin Khattab. Makanya orang kuatkan iman dengan terus menimba ilmu, karena iman seperti pohon dan pupuknya adalah ilmu. Kemudian juga ada kisah setan jin tidak jadi masuk masjid karena takut kepada seorang alim yang sedang tidur. Gini Bu, Bapak, singkat ceritanya, ini cerpen. Suatu hari Nabi mau ke masjid. Di depan pintu masjid, Nabi melihat ada sosok bayangan hitam. Lama kelamaan bayangan ini menjadi jelas, dan Nabi tahu dia adalah setan dari bangsa jin. Nabi lihat di masjid ada dua orang. Satu orang sedang sholat, satu orang sedang tidur. Nabi nanya ke setan, "Kenapa kamu di sini? Gak masuk?" "Saya tadinya mau masuk, mau mengganggu orang sholat, tapi saya nggak jadi." "Kenapa?" "Saya takut orang yang tidur tuh." Ditanya,
Kenapa kamu nggak takut sama orang sholat? Kamu takut sama yang tidur? Dia berilmu. Dia tahu ilmunya. Tahu ilmu mengalahkan setan. Tahu paham syariat, paham agama. Kenapa? Orang yang sholat dia tidak berilmu. Jadi setan tidak jadi masuk ke masjid mengganggu orang yang sholat. Bukan takut orang yang sholat, tapi orang yang tidur, tapi dia seorang alim berilmu yang kuat imannya, tauhidnya lurus. Jadi setan tahu siapa yang lemah imannya, siapa yang pernah kepada Imam Ahmad datang seorang tamu. Wahai Imam, di sana ada seorang yang kesurupan. Mohon kiranya imam untuk datang mengobati orang yang kesurupan. Qadarullah, Imam Ahmad tidak bisa datang karena ada keperluan. Kata Imam Ahmad, ambil terompah saya. Tahu terompah, Bu? Sandal, terompah sandal. Datangi orang kesurupan, bilangin, kata saya keluar kamu jin. Akhirnya orang itu ambil terompah sandalnya Imam Ahmad, datanglah ke orang kesurupan. Hei jin, kata pemilik sandal ini, kamu harus keluar sekarang juga. Oh iya, saya keluar. Jinnya keluar. Jin itu bukan takut sama sandal, tapi takut kepada pemilik sandal. Kenapa? Imannya kuat, tauhidnya bagus, akidahnya lurus. Orang kan beda. Kamu keluar di sana. Nggak bohong sih kamu. Jadi jin itu bukan takut sama sandal, lamun takut ke sandal syirik nantinya. Tapi dia tahu pemilik sandal ini imannya hebat, dia takut, akhirnya dia tunduk keluar, akhirnya takut sama pemiliknya. Mungkin kieu lamun teu nurut, mungkin datang si imamna digebugan berarti dibacakeun Quran gitu. Nah, itulah iman kuat. Nah, jadi iman yang kuat, ilmu yang luar biasa itu akan menghilangkan rasa takut. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang takut jin, sebab yang pertama adalah tadi apa? Halo? Dia tidak tahu, dia meyakini jin itu, setelah dibongkar ternyata jin itu penakut, jin itu lemah, dan dia kalau menampakkan diri tidak akan kuat bertahan lama. Ini dalil yang bicara, bukan Yang kedua, orang takut kepada jin adalah dia kurang berlindungnya kepada Allah, kurang bersandarnya kepada Allah. Tapi orang-orang yang berlindungnya kuat sama Allah, memohon bantuan Allah, memohon penjagaan Allah, dia akan tenang. Kenapa? Merasa dijaga, merasa dilindungi. Pada pertemuan sebelumnya saya kan pernah cerita ya, ada anjing dan pemilik anjing. Kita di depan anjing, anjing menggogok. Pilih kan, lari, berkelahi dengan anjing atau minta bantuan yang pemiliknya. Pemiliknya. Yang memiliki seluruh makhluk siapa? Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, a'udzubika. Ya Allah, a'udzubillah. Itu berlindung. Orang yang berlindung kepada Allah ini ada perintahnya. Kata Allah gimana? Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un 'alim. Dan jika kamu
ditimpa suatu godaan atau gangguan setan, maka astaiz billah, berlindunglah kepada Allah, bukan berlindung kepada setan. Semakin kita berlindung kepada setan, setan akan semakin kuat dan berani. Tapi berlindung kepada Allah, setan akan lemah, setan akan tidak berdaya. Kenapa? Kita memohon bantuan yang maha kuat, maha perkasa, yakni Allah. Kenapa kita tidak boleh berlindung kepada setan? Satu, syirik, dosa besar. Yang kedua, ketika kita berlindung, dia akan tambah sombong, tambah kuat, dan dia akan mengalahkan kita. Ada orang kerasukan jin, soklah orang rek keluar di jelema asal minta cikopi pahit, diturut dibere cikopi bodas, bung hayang pahit kan. Diberi pahit, hayang gudang garam berem, diberi samsung bungan. Semakin diogo, semakin kuat dia. Nanti kitu deui. Kenapa? Keenakan dikasih. Ada pohon besar, udah tua. Setiap yang melewati celaka, supaya gak celaka ada tumbal atau apa? Sop kaki sapi di sana. Akhirnya dibuatlah sesajen dan tumbal. Ada jalan yang sering tabrakan, kecelakaan. Kata orang pinter, oh ini saya pujin, non minta syarat, non syaratnya bulu domba. Akhirnya udah syirik, apa ditambah dia akan tambah kuat dan akan terus mengganggu. Kenapa? Manusia sudah tunduk dan patuh kepada keinginan dia. Makanya berlindunglah kepada Allah. Kita masuk ke tempat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita naik ke gunung, masuk ke lembah, main di air terjun, di laut. Ketika masuk, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang ada di tempat ini. Kita tidak tahu kejahatan di tempat ini, Allah yang tahu. Makanya bersandar kepada Allah yang mengetahui medan tempat kita singgah dimanapun. Insya Allah, Allah akan jaga, Allah akan lindungi. Halo? Jadi ada dua penyebab kita takut. Karena satu, ketidaktahuan ilmu sehingga menganggap jin itu kuat, dia hebat, dan kedua, kurang bergantungnya sama Allah. Jika dua hal ini dihilangkan dengan cara dua lagi, satu, terus menerus menimba ilmu sehingga ketahuan kelemahan jin, tahu kelemahan mereka. Yang kedua, semakin kuat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan melindungi kita semua. Barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan benarnya dari Allah dan Rasulnya, dan jika ada kesalahan itu dari kesalahan sendiri. InsyaAllah mulai malam ini, mulai saat ini udah jangan takut sama dengan jin, takutlah kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.